Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 20 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai 13. Sesudah air bah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta bersabda kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu-lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya, bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya, camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kalian, serta segala makhluk hidup yang ada sertamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku akan kutempatkan di awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus.
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah aku ini?" Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus adalah Mesias. Injil pada hari ini berbicara tentang siapakah Yesus atau identitas Yesus. Yesus bertanya kepada para murid, kata orang, "Siapakah aku ini?" Dari jawaban para murid, jelaslah bahwa orang pada masa Yesus memandang Yesus sebagai Yohanes Pembaptis atau Elia atau salah satu dari para nabi. Namun, itu adalah jawaban yang tidak tepat tentang identitas Yesus. Selanjutnya, Yesus menghendaki jawaban khusus bukan dari orang lain, tetapi dari para murid sendiri. Karena itu Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Tidak ada jawaban para murid yang dicatat oleh Injil Markus. Yang ada adalah jawaban Petrus mewakili para murid. Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Sebelumnya Yesus tidak pernah mengatakan tentang siapa dirinya. Tentu bukan juga cara yang tepat kalau dia di depan umum secara langsung mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Hal ini tentu akan menciptakan pergunjingan yang pelik di antara para pemimpin Yahudi dan barangkali itu akan menghambat hidup karya dan pelayanannya. Karena bisa saja orang yang mengaku diri Mesias pada saat itu dipandang sebagai kebohongan besar atau penghujat dan bisa memasukkan orang itu dalam jerat hukum Yahudi
yang bisa mendatangkan hukuman yang fatal. Saudara terkasih, setelah Yesus berkeliling bersama para murid sekian lamanya, kini saatnya tiba baginya untuk bertanya langsung kepada para murid tentang dirinya sejauh pemahaman mereka. Tidak mudah bagi para murid untuk memberikan jawaban yang tepat. Mereka masih belum paham betul tentang siapa sang guru yang diikutinya. Menarik bahwa jawaban Petrus adalah benar. Ia berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Bagi Yesus, tidak mungkin Petrus akan mengatakan jawaban yang sedemikian. Sudah pasti itu adalah campur tangan Bapa di surga yang mengaruniakan itu kepada Petrus. Memang orang Yahudi pada zaman itu masih menantikan kedatangan Mesias. Nubuat Perjanjian Lama tentang seorang Mesias adalah Ia yang harus menderita dan mati, dan pada hari ketiga akan bangkit. Hal itulah yang diulang Yesus dalam pengajarannya kepada para murid. Itulah yang meneguhkan bahwa Ia adalah Mesias. Itu pula yang akan dijalaninya sebagai Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, tidak mudah bagi Yesus tentu untuk menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Bagi manusia biasa, jalan penderitaan itu adalah jalan yang dihindari. Itulah sebabnya mengapa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, karena bagi Petrus bukan penderitaan atau kematian yang harus dihadapi oleh sang guru. Namun pendirian Yesus jelas meyakinkan Petrus bahwa sang Mesias harus menjalani hal ini. Kesetiaan Yesus pada jalan hidup sebagai manusia amatlah kentara dan jelas. Visi hidupnya yang terang berpadu dengan komitmen ketaatannya kepada kehendak Bapa di surga, menguatkan Yesus untuk menjalani hidupnya sebagai Mesias dengan gagah. Namun bukan penderitaanlah yang dipilih, bukan juga kematian yang dikehendaki. Di atas segalanya, kehendak Bapa yang harus diutamakan dan diagungkan, karena kedatangan Mesias dimaksudkan untuk pemulihan manusia dengan Allah, pemenuhan dan keselamatan yang disediakan Allah bagi umatnya lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib membuat kita ditebus dan dipersatukan dengan Allah. Olehnya kita semua menjadi anak-anak Allah, percaya kepadanya, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Maka, jalan hidup kita adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Kita diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun agar tak ada rintangan manapun yang bisa menghalangi jalan hidup kita sebagai orang Kristen menuju kepada kebenaran. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.